Shalom saudara. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa, amin. Ini jam-jam yang paling mengerikan bagi seorang mengkhotbah. Karena kita percaya jam 3 itu biasa, jam 2 itu biasa jam yang paling sulit. Tapi kita percaya di GSJS kita semua terbakar untuk Tuhan Yesus, amin. Siapa yang merasakan sukacita? Siapa yang diberkati oleh tim Praise and Worship? Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada mereka yuk. Yang udah all out. Dan thank you sekali lagi untuk undangannya. Dan mungkin terakhir kali saya kesini mungkin udah cukup lama. Saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya JJ Simko Putra. Saya sudah menikah. Saya dikaruniakan 2 anak. Yang pertama umur 13 tahun. Yang kedua umur 10 tahun. Jangan dikasih lihat dulu tadi mestinya. Itu ada acara yang lain lagi. Anyway, saya ada usaha yang saya jalankan sendiri. Saya terlibat di dalam komunitas. Saya juga terlibat di dalam gereja pun juga. Dan saya rasa cukup tentang saya karena gak penting tentang saya, yang penting tentang Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang bergairah dengan Tuhan Yesus sekali lagi? Saya rindu waktu saudara meresponi firman Tuhan, jangan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus mati buat kita, dia matinya gak biasa-biasa saja. Oleh karena itu sewajarnya kita sebagai anak Tuhan, kita meresponi apapun. Kalau saudara mau katakan yes, kalau saudara mau katakan amin, saudara bebas berekspresi di tempat ini. Amin. Dan hari ini sekali lagi saya katakan, saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Why Me? Why Me Attitude. Katakan bersama-sama, why me? Bilang kiri kanan, why you? Dan sebelumnya mungkin saya akan memulai, tadi saya katakan saya memiliki 2 orang anak. Di slide berikutnya saudara bisa melihat, itu anak saya mungkin dia lovey-dovey lucu, tapi kalau di rumah hektik juga, PR juga. Kami udah menikah hampir 15 tahun. Yang pertama namanya Nicole, tadi saya katakan 13 tahun. Yang kedua namanya JT, 10 tahun. Dan kalau saudara perhatikan di keluarga saya suka membiasakan setiap malam kita mesbah keluarga bersama-sama. Jadi sebelum tidur saya selalu ajak mereka kumpul di kamar dan kita berdoa. Dan tiba-tiba saya ingat sekali ada suatu insiden di mana waktu saya ajak mereka berdoa, saya bilang sama anak saya yang pertama Nicole. Saya bilang, Nicole, why don't you pray? Nicole doa deh hari ini. Tiba-tiba ada satu statement yang dia keluarkan, dia katakan, why me? Kenapa aku, Daddy? Mendingan Daddy aja yang doa deh. Kan Daddy udah sering tuh khotbah, Daddy udah sering kemana-mana, udah Daddy aja doa, aku gak bisa. Dan saya pikir anak kedua akan menjadi contoh, JT, kamu aja yang doa. Dan dia mengeluarkan statement yang sama juga, why me Dad? Cici aja gak mau, apalagi aku. Gitu, Cici kan lebih tua, Cici aja yang doa. Tapi Cici gak mau, aku gak bisa Dad. Saya udah kesel banget, saya bilang ya udahlah. Oke, saya doa, don't worry. Dan di keluarga kami pun juga saya membiasakan dan membangun sebuah kultur budaya di mana kami menghargai semua orang. Bahkan ART yang kerja dengan saya pun juga. Setiap kali ART kami ulang tahun, kami merayakan juga. Dan apa yang terjadi waktu itu saya ingat saya merayakan salah satu dari mbak kami yang kerja di tempat saya, dan pada saat itu dia ulang tahun, dan saya bilang ke anak saya, Nicole, kamu doain tuh mbak udah baik loh buat kamu. Pray for her, doakan dia. Dengan lantangnya langsung ngomong, why me Dad? Kenapa aku? Dan biasalah anak zaman sekarang kan sosok Inggris kan, aku susah Dad ngomong pakai bahasa Indonesia, dalam hati saya geli lu. Anak zaman sekarang kan bahasa Indonesia susah banget kalau ngomongnya. Gitu, dan dia bilang kayak, why me? Saya bilang gak apa-apa, doakan aja ke mbak, it's okay. Nanti kamu doakan, Daddy terjemahkan. Keren banget ya anak zaman sekarang perlu diterjemahkan. Padahal dia gak tahu dia lahirnya di mana, sosok Inggris saya bilang. Dan akhirnya dia mengeluarkan statement yang sama, dia bilang why me lagi. Dan tiba-tiba saya ingat, saya waktu pertama kali terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu di tahun 97, udah cukup lama sekali. Saya umur 40 tahun, berarti udah hampir, berapa tuh? 40 udah sekitar 20... Berapa saudara? 26 tahun, thank you so much Pastor, ada tiba-tiba penampakan, ada Pastor Andrew di sini. 26 tahun lamanya saya sudah mengenal dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi saya keinget kembali, waktu itu saya diberikan kesempatan, saya sempat sekolah di luar negeri. Dan gembala saya pada saat itu pun juga mengeluarkan statement yang sama. Kamu kan suka ketemu orang. Kenapa kamu gak bagikan firman Tuhan, kamu bagikan, kamu doa. Saya tiba-tiba keinget, saya mengeluarkan statement yang sama. Why me? Kenapa saya? Dan mungkin itu statement yang sering kita katakan sampai hari ini.
Dan saya bersyukur, saudara tertanam di GSJS Jakarta. Kita percaya kita dibangun hubungan kita secara fondasi antara saudara dengan Tuhan secara vertikal. It's good. Tapi kebanyakan kita dan gereja Tuhan, kita hanya membangun yang vertikal. Tapi kita lupa setelah itu kita harus bangun yang horizontal. Tuhan gak bilang loving God saja. Loving God, loving people. Tapi apa yang terjadi? Kita bilang, jangan saya. Aduh kalau soal gini Pastor Andrew aja deh. Dia paling hebat. Dia kemana-mana khotbah, orang tumpangin tangan mental 2 meter. Jangan saya orang biasa. Saya jemaat doang. Keluarga saya seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara, hati-hati. Karena hari-hari gereja udah gak menjadi jawaban bagi orang di luar sana. Karena apa? Karena kita terlalu eksklusif. Dan kita merasa semua berkat hanya untuk kita, tapi kita lupa di mana saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi orang di luar sana. Di mana tempat arisan ibu yang ada, mereka membutuhkan suatu kabar baik. Di tempat saudara main golf, mereka menantikan sebuah sosok yang berbeda. Ada pengharapan di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Mereka menantikan, cuma kita seringkali. Haleluya hari Minggu. Tapi waktu hari Senin, males lah ngomong. Lihat dia udah males lah. Ngapain bagiin firman Tuhan. Padahal saudara udah menerima semua kebaikan Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara udah menerima kebaikan Tuhan, semestinya saudara gak tahan. To share it, untuk bagikan kepada orang lain. Tapi sekali lagi, sikap why me keluar lagi. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, why me attitude brings us low self-esteem, insecurity, ungratefulness, negativity, victim mentality, and comparison bahasa Indonesianya. Sikap mengapa saya membawa kita pada harga diri yang rendah. Rasa tidak aman. Tidak tahu berterima kasih. Kenegatifan, mentalitas korban, dan perbandingan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Outputnya, pasti semuanya tidak baik. Makanya saya mau katakan, why me is an attitude. Sikap mengapa saya adalah sebuah sikap. Dan ketika berbicara mengenai sikap, saudara dan saya, slide berikutnya, memiliki pilihan. You do have a choice. Saudara memiliki pilihan, apakah saudara mau punya mentalitas seperti itu atau tidak. Dan hati-hati, karena kalau saudara bilang, udah emang saya gak bisa apa-apa. Hati-hati loh dengan lidah kita. Mungkin kelihatannya simple. Dia mah lebih hebat. Saya begini-begini aja. Hati-hati. Karena waktu saudara katakan, saudara mendengar. Dan waktu saudara mendengar apa yang saudara katakan, iman kita seringkali dibangun oleh apa yang kita dengar. Dan hati-hati akan hal tersebut. Kenapa? Karena di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Guard your heart. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. So apa yang saudara dengar, apa yang masuk di dalam pikiran kita, itu akan membentuk karakter dan iman kita sendiri. Makanya dikatakan apa? When you say yes to negativity, waktu saudara mengatakan mengatakan ya untuk hal-hal negatif dalam pikiran Anda, kita mengatakan tidak untuk kehidupan yang bermakna. Hati-hati loh. Karena sekali lagi, potensi yang Tuhan berikan sudah ada dalam kehidupan saudara. Cuma seringkali kita bilang apa? Udah Tuhan, saya gak bisa apa-apa. Hati-hati loh. Jangan-jangan selama ini kita mendukakan Roh Kudus dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, tapi kita bilang nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Dan kita akan belajar bersama-sama dari satu contoh daripada pahlawan di Alkitab yang namanya Musa. Siapa yang tahu Musa? Ada beberapa yang tahu Musa. Yang lain taunya The Marvel lagi nonton. Kita nonton ke sebelah deh. Seru. Saya percaya, saudara tahu Musa. Menurut saya dia adalah seorang legend yang luar biasa. Dia membelah Laut Merah, melakukan sebuah mujizat sesuai dengan instruksi Tuhan. Mana dari surga dia alami dan banyak hal. Tapi kalau saudara kembali ke Keluaran pasal 3 dan 4. Kita bisa melihat di mana Musa dipanggil pertama kalinya. Dia dipanggil dari semak duri yang berapi. Bahkan kita bisa melihat di mana Musa punya banyak alasan, garis bawah ini, untuk menunda panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan kita akan baca bersama-sama dari Keluaran 3 ayat 11. Di mana kita bisa melihat dari ayat ini,
Di mana Tuhan mulai memperkenalkan siapa Tuhan, God's purpose dan rencana dia untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Firman Tuhan berkata, Keluaran 3, 11-14. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab? Alasan yang kedua. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Coba saya mau ajak saudara. Waktu saudara baca Alkitab, jangan hanya sekedar baca, tapi saudara mulai masuk di dalam ceritanya. Saya pengen bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang ini. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara, reaksi Bapak Ibu apa? Coba. Saya percaya kita akan bergairah kayak, Tuhan mau pakai saya. Yes, come on. Kemana Tuhan? Ke ujung bumi, siap. Saya percaya mungkin itu reaksi yang mestinya keluar di dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melihat suatu hal yang menarik di Keluaran 4 ayat 1-2. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku? Alasan lagi. Dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kita lompat Keluaran 4 ayat 6-13. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Musa masukkan. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkannya tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Mujizat terjadi, wow. Jika mereka tidak percaya kepadamu, dan tidak akan mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya juga kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, alasan lagi. Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata kepadanya, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang saja yang patut kau utus, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara bisa melihat. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya pentung nih Musa. Kayak kesal banget ya. Padahal Musa dibilang, Musa masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Dikeluarkan kusta putih. Masukkan lagi keluar. Mujizat. Padahal Tuhan udah menyertai. Tanpa disadari itu seperti kehidupan kita. Tuhan udah bilang, aku udah melakukan mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bilang apa? Jangan. Jangan saya, why me? Saudara bisa melihat ada 5 alasan yang Musa perbuat. Yang pertama, dikatakan apa? Siapakah aku ini? Who am I? Yang kedua, bagaimana tentang namanya? Bagaimana jika mereka tidak percaya? Aku tidak pandai bicara, aku introvert. Aku gak bisa apa-apa. Nah ini paling suci nih, paling luar biasa. Utuslah kiranya siapa aja yang patut. Itu yang kita suka lakukan bukan? Tuhan Yesus, kami rindu revival terjadi di Indonesia. Tapi jangan utus aku Tuhan, utus dia aja Tuhan. Itu kita suka lakukan. Saya percaya kehidupan Musa mirip dengan kita semua. Di mana sebetulnya Tuhan mau pakai saudara yang hadir pada siang ini. Setiap saudara mau dipakai Tuhan. Cuman kita sering menggunakan alasan-alasan yang ada di atas ini. 5 hal tersebut. Siapa aku Tuhan? I'm nobody.
Aku baru kenal Tuhan. Aku belum sempurna. I'm still work in progress. Itu yang sering kita katakan. Tapi sore ini, saya mau bagikan ada 3 hal. Ini saudara tadi katakan, why me? Who am I? Saya dari keluarga biasa, saya punya bakat apa? Saya ketawa aja fales. What can I do? Yang pertama, do not ignore ordinary things. Jangan abaikan hal-hal biasa. Saudara selalu menganggap, biasa. Apa yang saya bisa lakukan? Biasa. Tapi satu hal yang menarik. God, Tuhan dapat mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Sesuai dengan rencana Dia. Kenapa? Karena hidup kita bukan tentang kita. Bilang kiri kanan, hidup kamu bukan tentang kamu. Hidup kita semua tentang Tuhan Yesus. Makanya saya selalu katakan hati-hati dengan cara saudara berdoa. Saudara seringkali berdoa, Tuhan saya mau A, B, C, D, E. Semua listnya panjang. Yang di terakhirnya, di ujung doa saudara biar kelihatan rohani. Biar kehendak engkau terjadi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan seringkali kehendak kita gak terjadi. Semua kehendak Tuhan. Makanya waktu kita ikut Tuhan Yesus. Tuhan mau bawa kita keluar daripada zona nyaman kita semua. Dan mungkin tadi saudara anggap biasa. Waktu saudara ikut Tuhan. Ingat, ini acaranya Dia. His story, not your story. Jadi kita itu, saudara dan saya, cuma pemain kayak di film-film itu cuma figuran doang. Produser Tuhan Yesus. Jadi kita gak perlu takut. Coba saya pengen bertanya kepada Bapak Ibu. Apa yang spesial dari tongkatnya Musa? Enggak ada yang spesial. Tongkat Musa tuh gak dilapisi emas 24 karat, platinum, limited. Enggak, tongkat biasa. Tapi mungkin kalau saya masukkan di konteks zaman sekarang, tongkat mungkin berbicara mengenai status posisi kita di society, secara materi, pekerjaan. Mungkin saudara meragukan dengan apa yang saudara punya, apakah ini bisa menjadi dampak. Tapi saya mau ajak saudara berpikir dan bertanya pada saat ini. Pernahkah saudara berpikir kenapa saudara lahir di keluarga saudara? Pernahkah saudara ngebayangin bahwa saudara punya talenta seperti ini? Pernahkah saudara bertanya kenapa saya tertanam mungkin di GSJS? Kenapa saya ada di Jakarta? Kenapa saya mengalami musibah seperti ini? Kenapa saya berada di financial seperti ini? Bahkan kenapa saya berada di circle teman-teman saya yang saya gaulkan pada saat ini. Kenapa? Semua ada tujuannya saudara. Di dalam Tuhan itu gak ada yang kebetulan. Semua ada tujuannya dan ada rencananya. Dan jangan pernah abaikan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, yes pastor, ya hidup saya begini-gini saja. Apa yang saya bisa bagikan? Banyak. Sesimpel apa? Panca indera kita. Saudara punya kuping. Siapa yang punya kuping di sini? Yang angkat tangan gak punya kuping ya? Terima kasih. Saya percaya saudara punya kuping. Saudara sesimpel apa? Kuping saudara bisa pakai untuk mendengar keluh kesah teman-teman saudara. Sesimpel itu. Jangan pernah anggap remeh. Aduh kuping gue gak ada apa-apanya deh. No. Dengan saudara mendengarkan orang lain, saudara bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara punya mata. Siapa yang punya mata? Terima kasih yang tadi dia angkat tangan, tadi mulai angkat tangan, mulai sadar. Saudara punya mata untuk melihat orang-orang yang lagi sulit. Saudara punya mulut, punya lidah untuk bisa berkata-kata hal yang positif. Sesimpel itu. Makanya saya selalu katakan kekristenan itu simple. Ikut Tuhan simple. Yang bikin rumit manusianya. Tuhan udah sediakan semua. Tuhan udah sediakan kaki saudara untuk apa? Untuk melangkah, menjangkau mereka. Cuma sering kali kita gak mau. Kita bilang enggak lah, itu tugas yang lain aja deh. Yang paling menarik, saudara punya cerita hidup. Siapa yang punya cerita hidup? Siapa yang pernah gagal? Saya akan menjadi orang pertama angkat tangan. Kita semua saya percaya kita punya cerita. Dan saya selalu katakan cerita hidup kita bukan untuk kita.
Tapi kalau saudara bisa melewati cerita kehidupan saudara, itu untuk memberkati orang lain. Lihat, orang yang seringkali datang ke dalam kehidupan Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang ceritanya mirip-mirip dengan cerita kita. Dan pada saat itu, saudara bisa membagikan cerita kehidupan saudara. Jadi jangan pernah remehkan apa yang terjadi pada saat ini. Apapun itu, jangan pernah anggap remeh kayak, wah cerita saya gak ada artinya, cerita dia lebih hebat. No, be faithful. Setia dalam perkara yang kecil. Kenapa? Tuhan mau pakai cerita kita. Tugas kita apa? Hanya bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Di mana? Di mana aja. Kapan? Kapan saja. Bagikan waktu saudara lagi main golf. God is good. Saya hampir cerai dengan istri saya. Tiba-tiba saya bisa minta ampun. Bisa terjadi rekonsiliasi. Mungkin saudara gak perlu sebutkan nama Kristus, Yesus. Mungkin mereka takut. Tapi saudara bisa menanamkan nilai-nilai kerajaan surga. Ya tadi saya udah mau bangkrut. Saya udah gak ada pengharapan. Tapi tiba-tiba waktu saya berdoa. Tuhan kasih saya jawaban. Tepat. Sesimpel itu. Saudara bisa berbagi kepada orang lain. Dan jangan pernah takut. Kenapa? Because God is able to take the mess of our past and turn it into a message. He takes the trials and tests and turns them into a testimony. Tuhan mampu mengambil kekacauan di masa lalu kita dan mengubahnya menjadi sebuah pesan. Dia mengambil cobaan dan ujian dan mengubahnya menjadi kesaksian. Yang pertama, jangan pernah abaikan hal kecil. Yang kedua, do not ignore ordinary people. Jangan abaikan orang biasa. Karena Tuhan pakai orang biasa untuk grand design dia. Makanya ada quote yang selalu dipakai. God isn't looking for ability. Tuhan tidaklah mencari kemampuan. Tapi Tuhan mencari kesediaan. Makanya saya selalu katakan, Tuhan gak pernah bertanya apakah kamu bisa atau tidak. Tuhan tahu saudara dan saya tidak bisa. Makanya dia datang ke bumi ini menebus kita semua. Tapi yang Tuhan mau tanya kepada saudara, maukah? Are you available? Apakah saudara mau? Apakah saudara mau terbuka? Kalau saudara mau terbuka, dia bisa lakukan sesuatu di dalam kehidupan kita semua. Bahkan ada satu quote dari Henry Blackaby, katakan apa? The reality is that the Lord never calls the qualified. He qualifies the called. Kenyataannya adalah bahwa Tuhan tidak pernah memanggil yang memenuhi syarat. Karena saudara dan saya gak ada yang memenuhi syarat. Tetapi justru karena kasihnya dia memenuhi syarat untuk yang tidak terpanggil. So apapun keadaan saudara pada siang hari ini. Jangan pernah dikalahkan oleh circumstances. Walaupun kita lagi kalah. Mungkin kita lagi down. Tapi Tuhan bisa merubah untuk hal yang lebih besar ke depan sana. Siapa yang percaya? Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tuhan dapat merubah. Mungkin manusia sulit melihat potensi kita. Mungkin bahkan kita sulit melihat potensi kita sendiri. Tapi hebatnya dengan Tuhan yang kita sembah. Dia dapat melihat jauh melampaui apa yang saudara dapat lihat. Bayangkan. Beberapa contoh pahlawan di Alkitab yang berubah dalam satu musim. Daud dari seorang gembala yang biasa-biasa saja menjadi raja. Yakub penipu menjadi apa? Israel pejuang. Bahkan yang lebih kerennya lagi, kita tahu bahwa Saulus adalah pembunuh menjadi Paulus penginjil. So dengan kata lain Tuhan sudah dapat melihat Paulus di dalam kehidupan Saulus. Tuhan dapat melihat sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara. Walaupun kita belum berubah, tapi Tuhan sudah melihat sesuatu beyond. Tapi makanya saudara jangan pernah meremehkan. Jangan pernah bilang aku gak bisa apa-apa. Aduh yang lain sajalah. Jangan. Tapi hari ini saudara mau dipakai Tuhan. Siapa yang rindu dipakai? Siapa yang rindu keluarganya dimenangkan? Siapa yang rindu teman kerja saudara diselamatkan? Atau papa, mama. Dunia membutuhkan kita semua Bapak Ibu. Tapi saya rindu please. Di hari-hari ini. Jangan jadi gereja yang hanya fokus terhadap internal. Tapi kita melupakan teman-teman kita. Nggak usah doain
negara-negara lain, sorry saya bilang munafik. Sedangkan kita gak pernah mendoakan ART kita. Kita gak pernah mendoakan supir kita. Kita gak pernah mendoakan mertua kita. Kita gak pernah mendoakan tetangga kita. Tapi kita mendoakan bangsa-bangsa. Wow, keren bangsa-bangsa. Para Tuhan bilang apa? Lu aja gak pernah lihat sebelah lu. Mau doain bangsa-bangsa. Tapi ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Terutama saya percaya GSJS, saudara ada di sini. Gak main-main. There's a purpose. Jadi terang bagi orang-orang di luar sana. Dan saya percaya tempat ini akan penuh. Bukan semata-mata itu goal utama kita, no. Karena banyak orang yang tadi kehilangan pengharapan. Mereka banyak yang depresi. Hati-hati dengan hal tersebut. Hari-hari banyak orang mengalami namanya mental health. Banyak orang yang bunuh diri, mereka frustrasi, mereka stres. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bilang apa? Aku gak bisa apa-apa. Udahlah pengerja aja deh. Pak Luki aja tadi yang khotbahin deh, yang lain-lain saya gak bisa apa-apa. No. Saudara ada di tempat saudara, karena Tuhan sudah tentukan saudara untuk berada di sana. Makanya saya bilang jangan pernah bandingkan kehidupan saudara dengan orang lain. Kenapa? Karena the safest place, tempat yang paling aman adalah tempat di mana saudara berada pada saat ini. That's the safest place. Jangan bandingkan. Hati-hati dengan sosmed juga. Kita suka compare, bandingkan. Wah dia kayak lebih hebat ya, dia lebih keren. No, you are special. You are authentic. Engkau diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Camkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu itu spesial di mata Tuhan. Mungkin teman-teman kita gak melihat kita, tapi jangan dengar apa kata mereka, tapi mulai dengar apa kata Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia mati karena dia mengasihi saudara dan saya. Camkan. You are loved, you are accepted, you are forgiven. Dan yang terakhir, do not ignore extraordinary God. Jangan pernah abaikan Tuhan yang luar biasa. Karena sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun yang saudara lakukan tanpa Tuhan, itu semua tidak ada apa-apanya. You can be rich, saudara bisa kaya raya, tapi saudara gak mengalami kedamaian. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan, itu semua tidak ada apa-apanya. Dan kita harus mengerti, saya pengen bertanya kepada saudara, Tuhan ada di mana saudara? Di mana ayo? Pada takut ya, takut menentukan keselamatan. Keselamatan saudara dijamin Tuhan kok, tenang aja. Tuhan Yesus ada di mana saudara? Dalam hati kita, thank you Bu. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. So jangan pernah remehkan the amazing God yang mati dan bangkit buat kita. Tuhan bilang bait Allah bukan dalam bentuk bangunan, tapi bait Allah adalah kamu. Kamu semua adalah bait Allah. Kita semua bait Allah. Kemana saudara melangkah, saudara membawa esensi bait Allah. So act like one. Kemana saudara pergi, saudara adalah agen Kristus. Kristus ada di sini dan saya mau ingatkan seberapa besar Tuhan yang saudara sembah. Dia adalah apa? Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Raha, Jehovah Shammah, and many more. Semua nama itu, semua janji Tuhan, semua kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Waktu kita percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima dia sebagai juru selamat, dia ada di sini. So kemana saudara melangkah, saudara punya kekuatan. Saudara punya power. Not because of your strength, bukan karena kekuatan saudara, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya kita dapat mengampuni, bukan karena kita hebat, kita mengampuni, no. Karena kita terlebih dahulu diampuni, maka kita bisa mengampuni. Saudara dapat mengasihi karena terlebih dahulu saudara dikasihi. Makanya kita dapat melangkah keluar dari zona nyaman kita. Bukan karena saudara hebat. No. Kita gak ada apa-apanya. Karena Tuhan yang kita sembah hebat. Dan dia hidup di sini. So ingatkan.
Coba saudara lihat ke kiri kanan. Katakan kepada mereka, Tuhan ada dalam hatimu. Katakan sekali lagi, berjalanlah seperti Tuhan ada di dalam hatimu. Dan saya percaya akan terjadi revival di tempat ini. Kenapa? Karena tiba-tiba saudara lagi keluar, saudara bisa membagikan firman Tuhan. Saudara bisa membagikan kabar baik itu kepada mereka semua. Dan quote dari John MacArthur menarik sekali, dikatakan seperti ini. You are the only Bible some unbelievers will ever read. Saudara adalah satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh orang-orang yang tidak percaya. So kemana saudara berjalan? Jangan main-main. Saudara adalah agen Kristus. Dan saudara gak usah takut dengan apapun. Bahkan apa di Billy Graham almarhum katakan apa? We are the Bibles the world is reading. We are the creeds the world is needing. We are the sermon the world is heeding. Kita adalah Alkitab yang sedang dibaca dunia. Kita adalah pernyataan iman yang dibutuhkan di dunia. Kita adalah khotbah yang diperhatikan dunia. So, saudara udah mengerti akan 3 hal yang tadi saya bagikan. Yang pertama, jangan pernah abaikan hal biasa. Jangan pernah abaikan orang-orang biasa. Dan jangan pernah abaikan Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya berdoa, waktu saudara udah mengerti akan hal ini, mental kita akan berubah dari why me menjadi why not. Why not? Kenapa tidak? Tuhan mau pakai aku, why not? Tuhan mau pakai gereja ini, why not? Tuhan mau pakai saya di kantor saya, why not? I'm here, kenapa? Karena saya sudah menerima kasih-Mu. Use me. Waktu kita gak banyak Bapak Ibu. Tapi sekarang waktunya gereja Tuhan untuk bangkit bersama-sama. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Saya undang tim praise and worship naik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami belajar Tuhan dari Musa Tuhan. Sama seperti kehidupan kami Tuhan. Mungkin seringkali kami banyak alasan Tuhan. Ini selalu kami bilang apa hidup kami gak ada artinya. Hati-hati. Kehidupan saudara ada artinya. Kenapa? Karena Tuhan mati buat saudara. Saya gak layak. Memang dulu kita tidak layak. Tapi kita dilayakkan oleh apa yang kayu salib sudah lakukan. Sekali lagi, tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Tapi waktu saudara libatkan Tuhan, jangan pernah remehkan 5 roti 2 ikan saudara. Karena Tuhan dapat pakai selama apa? Selama kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita rubah mentalitas why me menjadi why not. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba-Mu terbatas sekali lagi Tuhan Yesus. Tapi biar hamba-Mu berdoa, biar Roh Kudus dapat memateraikan lebih lagi dalam kehidupan kami masing-masing. Speak to them. Pakai seluruh jemaat-Mu yang hadir di GSJS sore ini Tuhan Yesus. Biar mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka dipanggil untuk mereka bisa membagikan kabar baik ini kepada banyak orang lain di luar sana Tuhan Yesus. Blessing upon them. Keluarga mereka, apapun mereka lagi alamin, Kau tahu yang mereka perlukan Tuhan Yesus. Berkati mereka semuanya Bapa. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Everyone says,